warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia Fatimah Putri Cahayani. Dan saya Najwa Nur Azizah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil replikasi penelitian yang berjudul Replikasi dan Optimasi Algoritma Decision Tree untuk klasifikasi gangguan tidur menggunakan Sleep Health and Lifestyle Dataset. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan dataset yang digunakan proses pembangunan model, hasil evaluasi, hingga optimasi yang kami lakukan untuk meningkatkan performa model. Gangguan tidur merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup sering dialami oleh masyarakat. Dan gangguan tidur ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, kesehatan mental, serta aktivitas sehari-hari. Melihat banyaknya data kesehatan yang tersedia saat ini, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi gangguan tidur menggunakan teknik data mining. Dataset yang kami gunakan adalah Sleep Health and Lifestyle Dataset. Dataset ini terdiri dari 374 data dengan 13 atribut, yaitu 12 atribut sebagai fitur dan 1 atribut target, yaitu sleep disorder. Beberapa atribut yang digunakan antara lain gender, age, occupation, sleep, duration, quality of sleep, physical activity level, stress level, BMI kategori, blood pressure, heart rate, and daily sleep. Sedangkan atribut targetnya adalah sleep disorder yang terdiri dari 3 kelas, yaitu non-sleep, apnea, and insomnia. Tahapan penelitian dimulai dari proses memuat dataset, kemudian dilanjutkan dengan tahap pre-processing data, dan pada tahap ini kami melakukan pengecekan kondisi data, kemudian melakukan encoding pada atribut yang bertipe kategorikal agar dapat diproses oleh algoritma decision tree. Lalu setelah proses pre-processing selesai, dataset dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80% data training dan 20% data testing menggunakan fungsi test split, yang dimana data training ini digunakan untuk melatih model dan sedangkan data testing digunakan untuk menguji hasil klasifikasi. Model yang kami digunakan adalah algoritma Decision Tree Classifier. Parameter yang digunakan mengikuti notebook penelitian yang direplikasi, yaitu Creation menggunakan entropy max dip sebesar 5, mean sample split sebesar 10, mean sample leap sebesar 5, dan random state sebesar 42. Selanjutnya dataset dibagi menjadi data training dan testing dengan perbandingan 80 dibanding 20. Model kemudian dilatih menggunakan data training dan digunakan untuk memprediksi data testing. Setelah proses pelatihan selesai, kami juga melakukan evaluasi terhadap model yang telah dibangun, dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh nilai akurasi sebesar 90,67%, yang artinya model mampu mengklasifikasikan sekitar 91 dari setiap 100 data dengan benar. Lalu selanjutnya kami juga melihat hasil confusion matrix, dan berdasarkan hasil tersebut, sebagian besar data pada ketiga kelas berhasil diprediksi dengan benar. Meskipun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi, jumlahnya relatif sedikit sehingga model sudah menunjukkan performa yang sangat baik. Classification report. Setelah model dibangun, kamu melakukan evaluasi menggunakan classification report. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memperoleh nilai akuari sebesar 90,67%. Sebelum optimasi, selain itu, nilai precision, recall, and F1 score pada ketiga kelas berada pada kisaran 0,88 hingga 1,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model sudah mampu mengklasifikasikan gangguan tidur dengan sangat baik. Selanjutnya, kami menampilkan visualisasi dari decision tree yang terbentuk, di mana visualisasi ini menunjukkan bahwa model mengambil keputusan berdasarkan atribut-atribut pada dataset, dan setiap percabangan menggambarkan proses pemilihan atribut hingga akhirnya menghasilkan klasifikasi gangguan tidur. Dengan adanya visualisasi ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dipahami karena kita dapat melihat secara langsung aturan-aturan yang digunakan model dalam melakukan klasifikasi.
Setelah proses aplikasi selesai, kami melakukan optimasi digunakan Grid Search CP. Optimasi dilakukan dengan mencoba beberapa kombinasi parameter untuk mendapatkan model dengan performa terbaik. Hasil optimasi menunjukkan parameter terbaik yaitu criterion sama dengan gini, max, diff sama dengan 3, min sample split sama dengan 5, dan min sample leap sama dengan 1. Setelah parameter tersebut diterapkan pada model, nilai Aquari meningkatkan dari 90,67% menjadi 96,00%. Hal ini menunjukkan bahwa proses optimasi keberhasilan meningkatkan performa algoritma decision tree mengklasifikasikan gangguan tidur. Berdasarkan hasil yang kami peroleh, proses optimasi menggunakan Grid Search CP berhasil meningkatkan performa model. Sebelum dilakukan optimasi, model memperoleh nilai akurasi sebesar 90,67%, dan setelah menggunakan parameter terbaik hasil Grid Search CP, nilai akurasi meningkat menjadi 96%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penilaian kombinasi parameter yang tepat dapat membuat model decision tree bekerja lebih optimal dalam mengklasifikasikan gangguan tidur. Dan dengan demikian, hasil optimasi memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model hasil replikasi. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses replikasi algoritma decision tree berhasil dilakukan menggunakan sleep health and lifestyle dataset. Model hasil replikasi memperoleh nilai Aquari sebesar 90,67%. Setelah dilakukan optimasi menggunakan Grid Search CP, nilai Aquari meningkat menjadi 96,00%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa optimasi parameter berhasil meningkatkan performa model. Untuk penelitian selanjutnya, model ini dapat dibandingkan dengan algoritma lain seperti random forest, naive Bayes, atau metode optimasi lainnya agar diperoleh performa yang baik. Demikian presentasi dari kami mengenai replikasi dan optimasi algoritma decision tree untuk klasifikasi gangguan tidur. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan algoritma decision tree dalam membantu proses klasifikasi gangguan tidur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dapat kekurangannya dalam pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.